Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes. Alhamdulillah. Kalau anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Jadi sekarang ibu tanya nih, udah sarapan semua anak-anak ibu? Udah hadir semua? Udah masuk? Ya, udah siap untuk belajar? Oke, alhamdulillah. Jadi kalau udah siap untuk belajar, kita mulai terus ya anak ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini banyak manfaat dan mendapatkan berkah. Sekarang kita baca doa belajar bersama-sama ya. Sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Baiklah, sekarang anak-anak ibu semua, ibu mau absen ya. Ada yang tidak hadir nggak pada hari ini? Oh, alhamdulillah, ternyata pada hari ini hadir semua. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita tepuk semangat dulu. Mau nggak anak-anak ibu mau tepuk semangat? Biar kita lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah kita melakukan tepuk semangat? Oh, alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu udah lebih semangat lagi. Jadi kalau anak-anak ibu ini udah mulai semangat, kita lanjut ya pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mengenal salat Jumat, zuha, dan tahajud. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau mengulang sedikit pembelajaran kita pada kemarin, yaitu tentang menyambut usia balik. Masih ingat nggak anak-anak ibu apa arti balik? Kemarin ada tuh arti-arti balik itu, ada menurut bahasa, ada menurut secara istilah. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu masih mengingatnya dan diulang-ulang kembali nak ya. Itu adalah pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita lanjut ya, yaitu pembelajaran kita hari ini mengenal salat Jumat, zuha, dan tahajud. Jadi tujuan kita pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Menunjukkan kebiasaan berperilaku taat, beribadah, dan berserah diri kepada Allah. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan ketentuan tata cara salat Jumat, zuha, dan salat tahajud dengan baik. Tujuan yang ketiga yaitu mengamalkan salat Jumat, zuha, dan salat tahajud. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut yaitu tentang pengertian salat Jumat.
Pernah nggak anak-anak ibu nih pergi salat Jumat? Iya, jadi salat Jumat itu khususnya diwajibkan kepada, iya, pandai anak-anak ibu, yaitu kepada anak laki-laki. Nah, sekarang kita lihat ya, ini adalah pengertian salat Jumat. Salat Jumat adalah wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan pada waktu zuhur. Salat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Salat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Orang yang berkhutbah disebut dengan khatib. Ya. Jadi salat Jumat ini wajib bagi muslim laki-laki. Jadi salat Jumat itu dikerjakan pada hari Jumat, yaitu pada waktu zuhur. Dan salat Jumatnya dikerjakan cuma 2 rakaat, yaitu secara berjamaah. Sebelum melakukan salat Jumat, terlebih dahulu dilakukan dengan 2 khutbah. Orang yang berkhutbah itu bernama disebut dengan khatib. Lanjut. Sekarang kita lanjut dengan hukum salat Jumat. Nah, sekarang kita perhatikan sama-sama ya. Perhatikan ke depan, nak. Apa hukum salat Jumat itu? Jadi, hukum salat Jumat adalah fardhu ain bagi laki-laki yang telah baligh. Jadi fardhu ain kepada laki-laki yang sudah baligh. Syarat, kita lanjut ya. Syarat-syarat sah salat Jumat. Ini syarat-syarat sah salat Jumat ini ada 6 ya. Ada 6. 1. Islam. Jadi bagi orang Islam itu salah satu termasuk syarat-syarat sah salat Jumat. Yang kedua, baligh. Jadi baligh ini sampai umur atau kedewasaan seseorang. Jadi bagi anak-anak itu belum wajib salat Jumat, tetapi harus kita amalkan dari sekarang untuk membuat kita lebih terbiasa nanti setelah kita usia balik nanti udah terbiasa. Jadi dari sekarang belajar terus supaya kita nantinya sudah dewasa sudah terbiasa pergi salat Jumat. Yang ketiga, berakal. Jadi kita ini yang berakal, jadi wajib salat Jumat, kecuali bagi orang-orang yang tidak punya akal yang sehat, contohnya yaitu orang gila. Yang keempat, laki-laki. Jadi yang perempuan itu tidak wajib salat Jumat. Jadi yang diwajibkan di sini yaitu bagi laki-laki. Yang kelima, sehat. Jadi kita sehat di sini artinya kita adalah sanggup. Sanggup pergi jalan ke masjid, sanggup melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, baru kita wajib. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, berarti kita tidak sanggup perginya ke masjid. Yang keenam, bermukim ya. Jadi ini adalah syarat-syarat sah salat Jumat, ada 6. Sekarang kita lanjut syarat sah salat Jumat.
Salat Jumat satu, ada 6 ya. Syarat salat Jumat ini ada 6. Satu, salat Jumat diadakan di pemukiman. Jadi salat Jumat ini diadakan di pemukiman. Yang kedua, berjamaah. Jadi salat Jumat ini pasti dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga, dikerjakan di waktu zuhur. Jadi kita kerjakan salat Jumat ini pas di waktu zuhur. Yang keempat, didahului 2 khutbah. Ya, harus didahului dengan 2 khutbah. Yang kelima, sehat. Yang keenam, bermukim. Nah, sekarang kita lanjut. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu tentang tata cara salat Jumat. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu yang pertama ini. Yang membolehkan seseorang tidak salat Jumat. Nah, berarti siapa saja yang termasuk yang tidak boleh melakukan salat Jumat, yaitu satu, dalam keadaan sakit. Yang kedua, dalam keadaan musafir. Musafir itu tahu nggak anak-anak? Apa arti musafir? Musafir itu adalah seseorang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga yaitu cuaca ekstrim. Di sini cuaca ekstrimnya berarti cuacanya tidak mendukung. Nah, ada angin, hujan, badai. Nah, itu termasuk cuaca ekstrim. Jadi kita dalam keadaan cuaca ekstrim ini boleh kita tidak melaksanakan salat Jumat karena ada halangan ataupun cuacanya tidak mendukung. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana tata cara salat Jumat? Nah, sekarang kita lihat ya, ini ada beberapa nih. Ada banyak ini tata cara salat Jumat. Satu, bersuci dan berwudu. Jadi bersuci di sini kita mandi, ya kan, dan lalu kita mengambil wudu. Tahu kan wudu anak-anak ibu? Iya, wudu. Yang kedua, mendengarkan khutbah. Sampai di masjid kita harus mendengarkan khutbah, jangan ngomong di dalam masjid. Yang ketiga, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang keempat, melakukan takbiratul ihram. Yang kelima, membaca doa iftitah. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surat pendek. Yang kedelapan, ruku. 9, i'tidal. Jadi yang ke-10 sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat awal. Yang selanjutnya duduk tahiyat akhir ya. Dan yang selanjutnya yaitu mengucap salam. Jadi inilah ada beberapa tata cara salat Jumat, dan ada beberapa juga yang membolehkan seseorang tidak salat Jumat tadi, seperti yang ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Coba diperhatikan anak-anak ibu semua. Perhatikan ke depan ya. Sekarang kita lanjut, yaitu tentang keutamaan salat Jumat. Nah, apa keutamaan salat Jumat? Nah, ini di sini ada ibu, ini lihat ada 3 macam ya.
keutamaan salat Jumat. 1. Menghapus dosa di antara 2 Jumat. Ya, dihapus semua dosa-dosa kita. Nah, mau nggak anak-anak ibu pergi salat Jumat nih laki-laki nih? Iya, karena dosa kita ini bisa dihapus. Yang kedua, setiap langkah menuju salat Jumat mendapat pahala. Nah, jadi setiap langkah kita berjalan kaki ke salat Jumat itu, pergi salat Jumat, kita mendapat pahala. Yang ketiga, mendapat pahala yang besar seperti seseorang berkurban. Nah, salat Jumat merupakan ibadah wajib bagi laki-laki muslim yang sudah baligh, berakal dan mampu melaksanakannya. Salat Jumat dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah setelah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang salat Jumat sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita lanjut lagi dengan salat zuha. Sebelum Ibu melanjutkan salat zuha, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya tentang salat-salat Jumat tadi yang Ibu-Ibu jelaskan tadi? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Oh, alhamdulillah sudah paham ternyata anak-anak. Nah, jadi bagi anak-anak Ibu yang belum paham nanti bisa ditanyakan lagi ya, diulang-ulang lagi dibaca. Nah, sekarang kita lanjut ya, yaitu salat zuha. Salat zuha dilakukan pada waktu zuha. Waktu zuha kapan? Nah, kapan waktu zuha anak-anak Ibu? Waktu zuha adalah waktu menjelang tengah hari. Sejak matahari mulai naik dan terasa panas hingga menjelang waktu zuhur, kira-kira pukul 6:30 sampai 11:30. Itu adalah waktu yang termasuk melakukan salat zuha. Bagaimana tata cara salat zuha? Cara salat zuha mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Di salatnya sama ya dengan salat biasa. Paling sedikit dilaksanakan 2 rakaat dan paling banyak sampai dengan 12 rakaat. Hukum salat zuha yaitu sunat muakkad. Nah, sekarang kita lanjut dengan salat yang ketiga yaitu salat tahajud. Salat tahajud merupakan salat yang dilaksanakan pada malam hari. Tahu nggak anak-anak? Apa itu salat tahajud? Iya, dilakukan pada malam hari. Sanggup nggak orang yang dilakukan salat tahajud? Sebab malam ya. Jadi, salat tahajud ini merupakan salat yang dilakukan pada malam hari atau di sepertiga malam. Salat tahajud termasuk salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan tidur di awal malam setelah salat Aisyah. Sebab Nabi Muhammad SAW itu selalu melaksanakan salat tahajud. Hukum salat tahajud adalah yaitu sunnah muakkad. Nah, selanjutnya yaitu tata cara salat tahajud. Ini ya, bagaimana kita melakukan salat tahajud itu. Yang pertama di sini dijelaskan tata cara salat tahajud sama seperti salat pada umumnya. Jadi sama salatnya. Tidak ada bacaan khusus saat salat tahajud, sama seperti salat pada umumnya.
yaitu dimulai dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan mengucap salam. Berarti sholatnya sama nak. Seperti salat tahajud ini sama seperti salat-salat yang kita lakukan, seperti salat-salat wajib kita yang 5 waktu itu sama. Dilaksanakannya itu yang beda. Dilaksanakannya di tengah malam. Nah, kalau salat 5 waktu kita ada zuhur, isya, maghrib, itu pelaksanaannya. Tetapi cara melaksanakan salat tahajud ini yaitu dilaksanakan di tengah malam. Paling sedikit rakaatnya 2 rakaat. Nah, jadi rakaat salat tahajud ini ada 2 rakaat. Jadi ibu mengharapkan kepada anak-anak ibu semua, walaupun usia kalian masih belum balik, masih di kelas 4 SD, jadi ibu mengharapkan mulai dari sekarang, mulai usia kalian ini di kelas 4 ini, sering-seringlah nak melakukan salat yang pertama dulu, salat wajib kita. Salat wajib kita yang 5 waktu itu tolong nak ya, jangan ditinggalkan. Biasakan nak, biasakan. Nah, yang kedua tentang salat Jumat seperti yang ibu jelaskan di sini tadi. Jadi walaupun usia kalian masih anak-anak belum wajib, tetapi kalian tetap mulai dari sekarang terbiasakanlah diri kalian untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, harus pergi salat Jumat. Biasakan. Nanti pas kalian udah usianya sudah balik, kalian pasti sudah terbiasa dengan salat Jumat. Yang kedua dengan salat zuha. Begitu juga. Biasakanlah nak. Biasakanlah kalian melakukan salat zuha. Begitu juga dengan salat tahajud. Nah, salat tahajud ini biasakanlah. Bangun kita di tengah malam, kita mau minta doa kepada kedua orang tua kita. Biasakanlah mulai dari usia sejak dini. Walaupun kalian belum balik, tetapi biasakanlah. Nanti ketika kalian sudah balik, kalian pasti sudah terbiasa dengan keadaan seperti yang kita lakukan ini tentang sholat. Tidak menjadi beban lagi, tidak menjadi berat lagi pada kalian, karena kalian telah terbiasa melakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jadi ini yang terakhir ya. Sekarang kita lanjut tentang kesimpulannya. Nah, ini yang terakhir. Kesimpulannya yaitu 1. Salat Jumat merupakan ibadah wajib bagi laki-laki yang sudah baligh. Nah, jadi sekarang ibu mengulang kembali ya. Jadi salat Jumat itu merupakan ibadah wajib bagi laki yang sudah baligh. Nah, walaupun kalian belum baligh, masih kelas 4 SD, kalian tetap melaksanakan salat Jumat. Biasakanlah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, salat zuha. Adalah salat zuha yaitu memang salat sunat muakkad yang dikerjakan di pagi hari. Untuk apa kita melaksanakan salat zuha? Untuk mendapatkan pahala dan ketenangan hidup. Yang ketiga, salat tahajud adalah salat sunat muakkad. Nah, salat sunat ya, yang dilakukan di malam hari setelah atau malam menjelang pagi, ataupun sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Salat ini sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaannya. Salat ini bukanlah bagian dari salat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim. Nah, anak-anak ibu semua, ada yang ingin bertanya enggak tentang salat Jumat?
tentang salat zuha, dan tentang salat tahajud yang seperti Ibu jelaskan tadi. Jadi kalau nggak ada yang ingin bertanya, berarti udah paham ya. Jadi kalau udah paham, sekarang Ibu lanjut ya. Jadi hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga banyak manfaat bagi kita semua, terutama bagi Ibu sendiri dan bagi anak-anak Ibu semua. Jadi apa yang Ibu jelaskan pada hari ini, semoga anak-anak Ibu dapat mengamalkannya, dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang mudah kita lakukan, yang sering kita lakukan, yang sanggup anak-anak lakukan, yaitu sholat Jumat. Jadi tolong Ibu ingatkan kembali, pada hari Jumat itu tolonglah anak-anak Ibu ini sanggup nih pergi ke masjid, karena masjid itu nggak jauh dengan rumah-rumah kalian ini. Walaupun kalian masih kecil, tapi usahakan untuk pergi salat Jumat. Karena anak-anak Ibu ini memang di lingkungan masjid nih, Masjid Tenom dekat. Jadi biasakanlah anak-anak Ibu yang laki-laki ini, terutama yang wajib bagi laki-laki ya. Walaupun usia kalian belum balik, tetap laksanakan salat Jumat. Biasakanlah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau salat Jumat ini sanggup kalian kerjakan, karena di siang hari. Kalau salat zuha di pagi hari mungkin kalian sekolah. Yang kedua di salat tahajud mungkin kalian tidur, itu karena kalian masih anak-anak. Jadi sekarang Ibu tegaskan kembali, salat Jumat itu harus anak-anak Ibu lakukan walaupun usia kalian masih belum balik, masih di kelas 4, tetapi untuk belajar, mengamalkan, melaksanakan bagaimana dengan salat Jumat. Kalian praktek sendiri di Masjid Tenom. Jadi ini ada Ibu kasih PR ya. Jadi ada Ibu kasih PR ini tentang hafalan doa niat salat Jumat. Itu dihafal bagaimana niat salat Jumat. Dan yang kedua, bagaimana niat salat zuha. Dan bagaimana doa niat salat tahajud. Itu tolong diulang-ulang kembali, dibaca-baca kembali di rumah. Belajarlah sama orang tua, sama kakak, diulang-ulang kembali. Itu PR-nya dihafal ya. Ibu mengharapkan supaya beberapa hari ke depan nanti kita masuk lagi pelajaran agama. Ibu mengharapkan anak-anak Ibu ini sudah lancar tentang doa niat salat Jumat, zuha, dan tahajud. Dan bacaannya begitu juga, diulang-ulang apa itu salat Jumat, apa itu salat tahajud, apa manfaatnya. Apa manfaatnya kita melaksanakan salat tahajud, dan apa manfaatnya kita melaksanakan salat Jumat. Diulang-ulang kembali. Jangan lupa diulang-ulang kembali. Jadi Ibu rasa ini pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Dan bisa kita terapkan dalam kehidupan anak-anak Ibu semua. Belajarlah walaupun kalian belum usia baliknya, masih anak-anak, tapi belajarlah untuk lebih terbiasa nanti ke depannya. Jadi hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua, terutama bagi Ibu, bagi anak-anak Ibu. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini
dapat manfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita amalkan pada hari ini, ilmu yang kita belajar pada hari ini, semoga menjadi pedoman kita, menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Jadi hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a journey full of spices, gotta savor every slice. I have surprises.